Tapi ngomongin soal non-believer ya, saya tuh termasuk non-believer loh. Oh ya? Iya, apapun kata non, I believe. Oke, listeners, lanjut lagi nanti ya. Halo. Nah, ini saya ngapain sih, Kan kalau di news itu gitunya pakai dulu, begitu udah buka baru buka gitu ya. Gitu biar kita pakai. Menunjukkan dalam keadaan apapun protokol kesehatan tetap dijalankan sampai ke poin di mana memang mau tidak mau harus kita lepas untuk keadaan tertentu. Betul. Kalau lu Bram, lu kayak tau gak sih cewek-cewek yang sok-sok malu-malu gitu pertama kali. Salah ya. Agak fungsinya beda langsung. Tommy Cokro lagi di mana ini? Masa tanggal 1 di kantor? Kebetulan ada kerjaan, emang perlu di kantor selama beberapa jam ya, bantuin teman-teman yang produksi juga nih setelah kemarin kan malam tahun barunya berbeda nih kan, makanya ada beberapa tampilan di berita-berita, dibuatlah sebuah paket berita yang memperlihatkan perbedaan tahun atau pergantian tahun 2021 tuh kayak gimana sih gitu. Nah, itu dia tuh listeners. Pokoknya buat Anda yang mungkin dulu sekarang masih bercita-cita saya ingin kerja di dunia entertainment, terutama di dunia news. Nah, tanya nih Tommy Cokro. Tanggal 31 masih kantor. Tanggal 1 Januari masih di kantor. Kayak begini, tanggalannya udah gak ada tanggal merah lagi, semuanya tanggal hitam. Tergantung keadaan mau kita sih. Baik. Nah, tapi kalau berbicara mengenai pergantian tahun, tadi malam ngapain? Ini kan suasananya kan sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada hingar-bingar, tidak ada keramaian seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau Tommy Cokro sendiri ngapain ngabisinnya? Kayaknya nih emang pergantian tahun 2020-2021 tuh bakal terjadi sama banyak orang perbedaannya ya. Terutama orang-orang yang memang udahlah pengennya santai-santai aja gitu ya, nggak mau ngapa-ngapain dulu, yang penting safe dulu, apalagi ngeliatin berita-berita kok makin ngeri gitu ya, jadi ya udah sekarang untuk menjaga-jaga tapi tetap feel happy, feel blessed, ya kumpul keluarga, ujung-ujungnya pasti tetap mau sama keluarga. Kebetulan tadi malam aku menghabiskan waktunya sama orang tua. Berapa usianya? Santai. Kenapa? Kan orang tua berapa usianya? Disebut tua. Kalau sekarang ini udah masuk hampir 70, jadi 69. Kalau ayahku 69, ibuku 67. Gitu. Dijawabnya. Iya. Begitu. Karena biasanya orang kalau udah dengar kata tua, itu lupa angka. Oh tadi ngetes ya? Iya. Karena apa Bram? Bukan angka pribadinya, angka orang tuanya harus. Orang tuanya soalnya. Oh. Gitu. Orang tuanya Anya berapa? 2, saya punya 2 orang. Satu bapak dan satu ibu. Iya, oke. Terus ngapain aja, Tom, di sana? Cuma ngobrol-ngobrol, makan malam bareng. Biasanya kadang-kadang kalau acara ulang tahun barbecue, tapi kali ini udahlah kita pengennya duduk rileks makan aja, ngobrol-ngobrol. Ya udah, ada yang masak, ada yang bawa makanan juga. Jadi Panasonic Award winner.
Keempat apa ya berita keempat itu? Oh ini reshuffle ya, reshuffle. Oh iya. Iya. Ini salah satu highlight juga yang beberapa pos kementerian jadi perhatian khusus dari publik, tapi ada juga kementerian-kementerian yang menjadi tanda tanya kok diganti sih gitu misalnya. Nah, itu juga jadi highlight. Nah, kelima nih aku bingung berita apa lagi ya? Baru 4 nih aku nemunya. Satu udah cepet loh dia dapatnya listeners. Kalau saya suruh berita nyebutin pembubaran kira-kira. Oh iya betul, berita. itu salah satunya pembubaran Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Ini juga highlight terakhir tuh di penghujung tahun 2020 jadi salah satu trending topik yang kenceng tuh. Ya, betul. Dan di 2021 saya cuma punya harapan satu, ada berita pembubaran lagi. Apa tuh? Pembubaran pandemi. Udah. Aduh, amin. Bubar pandemi. Amin. Bubar semua, bubar. Amin. Ya, itu harapan seluruh dunia. Iya. Apalagi sekarang udah pakai ada varian baru. Aduh. Ya. Aduh, nih bikin banyak pikiran. Tapi ya mudah-mudahan sih soal apa ya kampanye protokol ini kan makin kencang harapannya. Jadi meskipun vaksin masih on the way, kesadaran protokol ini membantu banyak sih sebenarnya. Dan ini nih yang menjadi salah satu poin penting yang kayaknya semua media, kita semua nih gak bosan-bosan untuk ngomongin ke orang-orang. Soalnya masalah pemahaman aja udah tiap orang berbeda. Tapi yang paling gawat kan kalau nggak percaya. Nah, yang nggak percaya ini ternyata angkanya gede banget. Gitu sih. Hasil dari investigasi tim-tim media news ini ternyata orang-orang yang alirannya begitu. Iya. Masih banyak a non-believer. Apa sih yang di hasil lapangan tuh mereka pada ngomong apa sih si non-believer ini nih? Karena apa ya banyak, kalau aku bilang sih gini, soal informasi ini yang jadi poin penting ya, informasi soal penanganan, informasi soal data terinfeksi, ini kurang didukung oleh penyampaian yang apa ya di-manage dengan baik gitu. Jadi media pun kebingungan sekarang untuk ngasih angka tuh harus jadi kayak gimana lagi sih untuk membuat masyarakat ini semakin takut dan aware. Tapi di samping itu yang nggak bisa disalahkan adalah dari sisi ekonomi gitu ya, karena kebijakan sejauh ini kan yang terjadi itu kebijakan reaktif ya, bukan kebijakan responsif. Kalau reaktif tuh tahu-tahu angkanya naik, di-cut lagi, angkanya naik lagi, di-cut lagi. Jadi hal yang kayak gitu tuh yang kurang pas buat Indonesia karena populasinya kebanyakan nih buat satu negara, sehingga kita narik rem, kendorin rem, narikin rem lagi, kendorin rem gitu mulu. Padahal ekonomi kan harus berputar gitu. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang sangat berpedoman pada kebijakan pemerintah pada saat menjalankan kerjaannya gitu. Contohnya tempat-tempat restoran, tempat-tempat yang sangat membutuhkan pembeli gitu ya, aksi jual beli. Jadi kalau mencontoh negara lain tuh mereka punya planning gitu, 3 bulan ngapain, bulan ke-6 ngapain, bulan ke-8 ngapain. Jadi itu yang kita kurang ada sih. Jadi itu yang membuat orang-orang makin lama makin, ini apaan sih, bener nggak sih? Akhirnya konspirasinya yang kencang gitu. Orang-orang sibuk ngomongin konspirasi padahal korbannya lagi nambah terus, yang meninggal banyak. Jadi ya kita nggak boleh capek lah ngomongnya, tapi juga harus bisa mengerti dari sisi ekonomi bahwa banyak yang merasa sebel atau merasa sakit hati dengan kebijakan yang membuat mereka yang merugi terus. Oke, iya. Tapi ngomongin soal non-believer ya, saya tuh termasuk non-believer loh. Oh ya? Iya. Apapun kata non, I believe. Oke, listeners, lanjut lagi nanti ya. 2021 sekarang ke depannya. Tentunya kita punya banyak harapan. Di mana-mana semua orang harapannya adalah di COVID tentunya ya, yang mudah-mudahan berkurang dulu. Jangan muluk-muluk hilang total lah, berkurang dulu lah. Nah, yang menarik juga Tom dari sisi berita terutama adalah bagaimana harapan orang ini besar sekali pada vaksin. Ya. Tapi ada yang bilang dari sumber yang cukup bisa dipercaya bahwa akan menyebarnya itu baru bisa menata mungkin di April. Belum lagi jumlah yang harus divaksin itu banyak sekali. Sebenarnya kalau dari teman-teman news itu melihatnya bagaimana sih, Tom? Ya, ini kan berhubungan juga sama pergantian menteri kemarin ya. Orang-orang bertanya, kok Menkesnya ganti sama orang yang background-nya bukan di kesehatan gitu kan. Karena beliau ini kan sebelumnya sempat jadi bankir,
terus kemudian terakhir di Inalum. Tapi sebenarnya postingannya beliau di situ tuh pas karena memang ini menjelang vaksin justru. Kita di bulan Desember, nggak usah Desember deh, November aja udah terima berita soal vaksin tuh udah bejubel kan, negara ini vaksinnya ini. Tahu-tahu November muncul, harganya sekian. Artinya perang dagang tuh udah mulai panas dari akhir tahun 2020. Jadi 2021 tuh bagaimana caranya Kementerian Kesehatan tuh merapihkan dagang vaksin di Indonesia, terutama posting-postingnya siapa aja yang memberlakukan, yang ngasih produksinya ke orang-orang, kemudian siapa aja yang prioritas. Makanya sekarang kan Indonesia sudah menetapkan nih prioritas adalah orang-orang yang di sektor kesehatan, atau orang-orang yang menjadi dokter atau staf kesehatan yang merawat orang-orang yang kena atau terinfeksi. Jadi masih dalam proses pembelajaran, dan buat kita lebih baik bersabar dengan protokol yang kencang, akan jauh lebih bisa membuat kita merasa lebih aman lah hidup di tahun 2021. Itu sih. Protokol kenceng tuh berarti kuncinya ya, yang mulai dari 3M itu, lalu juga ditambah dengan kepedulian-kepedulian lain, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap kantor juga, jangan dipaksakan masuk, kalau memang bisa dari rumah, kayak gitu-gitu ya Tom ya? Nah, itu tuh setuju gue. Nah, tapi bener loh. Gue kalau nonton acara-acara di luar negeri tuh ya, itu protokolnya keren banget loh. Ya, dan itu belum diaplikasikan di sini tuh, acara-acara macam Grammy Award aja atau acara music video award aja udah protokol, dan gue ngeliatnya wow gitu. Oke, terakhir Tom, harapan di 2021 tentunya apa kira-kira, mulai dari kerjaan, personal, keluarga? Nambah anak kah? Aduh, udah cukup. Hati-hati Tom, hati-hati. Terkepancing, umur gue udah segini berapa gitu ya. Gue harapannya nggak muluk-muluk kok. Apa? Ya karena masih temanya pandemi, harapan gue di tahun 2021 gue ngelihat ada meme di sosmed tuh, ada bapak-bapak megang baju baru gitu ya, pakai baju kotak-kotak, ternyata buka hadiah 2021 bajunya sama gitu, kotak-kotaknya merah-merah juga gitu. Artinya adalah mungkin kita akan hidup di tantangan yang sama kali ini, tapi tetap dong semangatnya harus baru. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan, dan gue berharap di tahun 2021 kita semua semakin sering berkolaborasi, kemudian siap selalu numbuhin rasa optimistis di kehidupan kita, dan ketiga, di tengah protokol yang kita lakukan sekarang, tetap gitu kita berproduksi dengan baik, dan ya semoga teman-teman, saudara-saudara kita, keluarga kita terbebaskan lah dengan dari COVID-19 gitu mendatang. Itu aja sih harapan gue, karena ya lagi-lagi ya seperti lo bilang tadi kan, target yang paling cepat aja April gitu. Artinya ya perjuangan kita tetaplah sama gitu dalam hal protokol, tapi tetap doa gue adalah kita bisa bangun tidur tuh senyum, lihat anak-anak senyum gitu ya, lihat teman-teman kantor juga senyum gitu, karena udah siap aja dengan apa yang ada, tapi ya udah setelannya udah protokol gitu aja sih. The new normal terimplementasikan dengan baik supaya kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Terima kasih Tommy Cokro. Thank you banget. Happy New Year sekali lagi. Di radio, thank you banget. Thank you. Bye. Ya, selalu ya semuanya ya. Thank you.